Terkadang, menyukai seseorang lebih baik dipendam daripada harus diungkapkan. Namanya Satoshi, anak SMA yang hobinya bermain gitar. Suatu ketika, saat dia lagi nyantai sambil main gitarnya di tepi sungai, secara nggak sengaja permainan dia dinotis sama cewek bernama Rin, yang merasa permainan gitar Satoshi mirip kayak lagu band Animato, band legenda yang mereka senengi. Dari sini, Satoshi dan Rin pengen menjadi seperti mereka. Band yang menginspirasi jiwa mereka untuk terus meneruskan perjuangan mereka. Meskipun awalnya sekolah nggak ngizinin, tapi dengan usaha dan keyakinan untuk ingin tampil, membuat mereka sukses menampilkannya. Seiring berganti hari, bagi Satoshi, Rin awalnya adalah sesosok yang membangkitkan jiwanya untuk sekedar menyalurkan hobinya, tetapi hati gak bisa berbohong. Perlahan, perasaan itu berubah menjadi perasaan suka kepada Rin. Sayangnya, di suatu hari saat mereka bersama, kesehatan Rin tiba-tiba ngedrop dan dia dilarikan ke rumah sakit. Ternyata selama ini Rin memiliki penyakit jantung bawaan. Meskipun berhasil sembuh melalui transplantasi jantung, tapi takdir tetap berkata lain. Kesehatan Rin kembali drop dan dirawat di rumah sakit. Hari itu, Rin mengungkapkan semua kenangan indahnya kepada Satoshi, bahwa hari-hari yang dia habiskan bersamanya selalu membekas di hatinya. Bagi Satoshi, dia heran gitu kenapa kok tiba-tiba ngomongnya kayak gini. Dan jawaban Rin, dia sebentar lagi akan tiada. Dan Satoshi justru mengungkapkan perasaannya yang selama ini dia pendam. Rin kemudian bertanya kepadanya, kenapa harus sekarang ngungkapin perasaannya? Kenapa nggak dari dulu? Kenapa saat-saat kayak gini Satoshi baru ngungkapin? Dan dia tiba-tiba ngusir Satoshi dari ruangannya. Dari sini, Satoshi merasa sangat bersalah. Dia lari dari ruangan Rin, seolah-olah apa yang telah ia lakukan membuat dia nggak bisa memaafkan dirinya sendiri. Pada keesokan harinya, Rin telah tiada. Setelah kondisinya memburuk, Satoshi masih belum menyangka kejadian itu menampar keras dirinya. Satoshi cuma bisa merenung meratapi kesalahannya. Di saat itu dia mendapat surat dari Rin yang bertuliskan permohonan maaf kepadanya. Seandainya waktu bisa diulang, mungkin semuanya akan berbeda. Dan entah gimana, Satoshi benar-benar kembali ke masa lalu, di tempat saat pertama kali dia bertemu dengan Rin. Satoshi kayak masih belum percaya bahwa tepat di sebelahnya ada Rin yang masih hidup. Awalnya Satoshi pengen bisa menyapa kembali Rin, tapi dia sadar dengan perbuatannya dulu kalau Rin udah menolaknya. Jadi dia lebih memilih untuk pergi dari hadapannya dan pulang ke rumah. Hari itu dia memutuskan untuk nggak mau terlibat lebih jauh dengan Rin. Ketika dia masuk sekolah, Rin memperkenalkan dirinya dan pandangannya selalu tertuju ke Satoshi. Selama di kelas itu, satu yang selalu Rin minta ke Satoshi, membuat band bareng. Tapi ya tetap aja sekolah melarang membuat band, apalagi band ala-ala Animato. Karena dulu band ini tuh bikin sekolah tutup berhari-hari. Cuman ya tetap aja Rin memaksa Satoshi pergi ke ruang guru biar mereka diizinin. Dan di saat itu juga Satoshi bersikap kasar ke Rin untuk menolaknya. Seketika seisi ruangan kelas melihat Satoshi dan Rin. Dia kaget dan cuman bisa meminta maaf. Sebenarnya Satoshi nggak berniat buat kayak gitu. Tapi ya kali ini mungkin keberadaan asing lebih bersahabat untuk Rin daripada harus bergelut kembali dengan perasaannya dulu. Anehnya, Rin tetap bersikeras. Dia malah nyandera gitarnya Satoshi dan berharap nemuin dia di tepi sungai setelah sekolah. Lagi-lagi, Satoshi kembali menghindar. Dia cuma nggak mau lagi menjadi seseorang yang nantinya dibenci oleh Rin. Lebih baik memendam perasaan daripada diungkapin. Kalau ujung-ujungnya dibenci, bukan? Sepulang sekolah, jujur aja, Satoshi terus kepikiran tentang Rin. Dan sewaktu hujan turun, perasaan khawatirnya bikin dia nggak tenang. Apa jangan-jangan Rin masih nunggu dia gitu? Nggak banyak mikir lagi, Satoshi buru-buru langsung ke sana dan bener aja, Rin masih duduk sendirian di sana, menunggu Satoshi dengan sabar. Meski Satoshi nggak pengen menemui dia lagi, Rin cuman bisa tersenyum melihat Satoshi. Keinginan Rin kenapa dia sampai segininya ke Satoshi sebenarnya sederhana. Rin benar-benar menyukai permainan gitar Satoshi, melodi yang menyemangati jiwanya dia di balik beban penyakit yang dia pikul di tubuh mungilnya.
Setelah hujan reda, Rin mengembalikan gitar Satoshi dan dia bernyanyi di hadapannya. Sambil memainkan gitarnya, Satoshi terus merenung. Setelah mereka selesai, hari itu Satoshi memutuskan untuk menghadapi masa lalunya, bukan sebagai keberadaan asing bagi Rin, tapi sebagai seseorang yang memendam perasaannya, menguburnya, dan berharap perasaan itu perlahan mati untuknya nanti. Satoshi menawarkan dirinya sebagai gitaris buat Rin, demi bisa melihat Rin tersenyum kembali. Dimulailah perjalanan Rin dan Satoshi untuk memulai langkahnya sebagai sesama anggota band. Mereka mulai konser kecil-kecilan di jalanan untuk menarik perhatian orang, nyoba latihan di studio, tapi endingnya ditolak semua karena SMA-nya itu di blacklist. Satu-satunya studio yang menerima mereka ya cuman studio deket rumahnya Satoshi yang merupakan alumni SMA-nya mereka. Mereka tetap maju, dan untuk melangkah lebih jauh, mereka butuh anggota baru. Pertama adalah seorang drummer yang tertutup, penuh luka, dan menjauh dari dunia. Namanya adalah Himiko. Penampilannya mungkin terlihat serem, tapi di balik itu ada jiwa yang rapuh. Rin dan Satoshi gak memaksanya. Mereka cuma menawarkan satu hal yang sederhana, sebuah tempat untuk kembali. Karena terkadang yang seseorang butuhkan bukanlah dorongan keras, tapi keyakinan bahwa dirinya masih berarti. Anggota terakhirnya adalah Rokuro, orang aneh di mata orang lain, tapi dia unik dengan caranya sendiri. Awalnya dia menolak karena lebih menyukai mendengarkan daripada ikut bermain. Tapi ketika karyanya hilang yang berakhir di tempat pembuangan sampah akhir, Rin, Satoshi, dan Himiko mencarinya tanpa ragu. Bahkan sampai kondisi Rin ngedrop pun mereka berusaha mencari dan berhasil menemukannya. Meskipun kondisinya nggak baik-baik aja, tapi itu adalah sebuah alasan untuk tetap bersama. Dan mungkin dari situ Rokuro sadar bahwa ada orang-orang yang mau bertahan untuknya, sama seperti mereka untuk satu sama lain. Konflik pun datang dari Kano, ketua kelas yang awalnya memusuhi mereka, namun perlahan lewat musik mereka, hatinya berubah. Musik yang mereka mainkan bukan sekedar nada, itu adalah cerita tentang perjuangan, luka, dan harapan. Bahkan Kano akhirnya melindungi mereka saat kepala sekolah datang, karena terkadang musik bisa menyelamatkan seseorang, bukan dari dunia, tapi dari dirinya sendiri. Di sisi lain, hubungan Satoshi dan Rin mulai renggang. Kesalahpahaman, cemburu, dan perasaan yang tak terucap membuat jarak di antara mereka semakin terlihat. Bahkan saat sewaktu festival kembang api, Rin mencoba menjodohkan Satoshi dengan Kano, seolah-olah ingin menekan perasaannya sendiri. Dari sini, performa mereka saat latihan menjadi nggak sempurna kayak biasanya. Seolah-olah ada jarak dan perasaan yang mengekang mereka untuk saling memahami. Kano berusaha untuk membuat Rin sadar bahwa perasaannya lebih baik dia utarakan, tapi Rin lebih memilih untuk diam, karena dia tahu mencintai terlalu dalam bagi dirinya hanya akan berakhir dengan perpisahan menyakitkan nantinya. Hari festival telah tiba. Sebelum mereka tampil, mereka saling memotivasi. Namun saat Satoshi lagi jalan-jalan sendiri, tiba-tiba ada cewek yang mengungkapkan perasaannya. Satoshi jelas menolaknya dan mengatakan bahwa dia sudah memiliki seseorang yang dia sukai. Tanpa dia sadari, Rin mendengarnya dari kejauhan. Saat Satoshi menemui Rin, dia menangis, lalu pergi begitu aja meninggalkan Satoshi. Sewaktu Satoshi balik ke ruangan kumpul, ternyata Rin gak ada di sana. Seketika mereka panik mencari Rin, tapi sulit. Sambil nyari Rin, Satoshi ditelepon oleh Kano untuk saling berkabar. Dan Kano justru mengungkapkan perasaan yang selama ini dia pendam ke Satoshi. Kano tahu kalau itu adalah egois, tapi dia juga percaya bahwa Rin juga merasakan hal yang sama dengan Satoshi. Dalam suaranya, Kano berharap agar dia tidak kembali menyesal karena terlambat memahami isi hatinya sendiri. Waktu tersisa 5 menit sebelum mereka untuk tampil. Sedangkan Satoshi harus berusaha nyari Rin. Dia mencari kemana-mana, dan saat dia tiba di atap sekolah, di sana Rin sedang menyendiri dalam sunyi yang terasa seperti dia meratapi luka dalam perasaannya. Ketika Satoshi menemuinya, Rin mengungkapkan sebuah perasaan dia yang sulit untuk diungkapkan secara jujur kepadanya, yang membuatnya ragu, takut, bahkan lupa bagaimana caranya bernyanyi. Tapi sebenarnya lebih daripada itu. Mungkin ini adalah perasaan pahitnya.
setelah dia mengetahui kalau Satoshi sudah memiliki seseorang yang dia sukai. Satoshi berusaha untuk tidak terjebak dalam perasaannya dan mengatakan kepada Rin bahwa dia nggak memiliki perasaan kepada siapapun. Sebuah kalimat yang setengah jujur, setengah berbohong, karena terkadang menyembunyikan perasaan adalah cara terakhir untuk melindungi seseorang yang kita cintai. Satoshi kemudian duduk di sampingnya. Baginya, Rin adalah seseorang yang jauh lebih penting daripada sekedar band ini. Seseorang yang kehadirannya mengubah seluruh makna hidupnya. Hanya saja, Satoshi merasa bingung untuk mengungkapkan sejujurnya. Rin masih belum bisa percaya diri untuk tampil di depan mereka. Tetapi perlahan, Satoshi menghiburnya bahwa Rin yang dia kenal bukanlah orang yang mudah menyerah. Bukti bahwa Satoshi ada di sampingnya sekarang adalah perjuangan tulus Rin demi semua ini. Dan setelah mereka saling mengungkapkan perasaan yang mengganjal dalam hati mereka masing-masing, akhirnya Rin kembali berdiri. Meski dengan langkah yang masih ragu, Rin mulai berani untuk kembali bernyanyi bersama mereka. Meskipun ya terbilang sedikit terlambat, tapi di hari itu mereka berhasil tampil dengan memukau. Di atas panggung itu, Satoshi menatap Rin sambil memainkan gitarnya. Menyadari bahwa selama ini adalah apa yang dia jalani bersama dengan Rin adalah momen yang sangat berharga baginya. Dan mengetahui semuanya sebentar lagi akan segera berakhir, dia bersyukur bahwa dia bisa mengungkapkan perasaannya kepada Rin. Meskipun bukanlah yang sejujurnya, tapi setidaknya mungkin inilah yang terbaik. Bahkan ketika keberadaan berusaha memaksa aku untuk asing di depanmu, tapi perasaanku tidak pandai berbohong. Satoshi masih mencintai Rin sampai kapanpun. Di setiap pertemuan pasti ada perpisahan, dan takdir tetap berjalan sebagaimana mestinya tanpa bisa ditawar, tanpa bisa ditunda. Hari itu, Satoshi menemui Rin di rumah sakit, sama seperti di kehidupan sebelumnya. Ruangan itu terasa begitu familiar, namun kali ini hatinya jauh lebih tenang. Seolah-olah dia sudah belajar menerima luka yang dulu tidak bisa dia pahami. Rin tetap sama, tersenyum hangat di hadapannya. Seakan-akan tidak ada yang berubah, seakan-akan waktu tidak sedang menghitung detik perpisahan mereka. Dia mengatakan bahwa hari-hari yang dia lalui bersama Satoshi adalah hal yang terindah dalam hidupnya. Kata-kata yang sederhana, tapi terasa seperti pisau yang pelan-pelan mengiris hatinya. Satoshi tahu, senyuman itu bukan tanda bahwa semuanya baik-baik aja, melainkan cara Rin menyembunyikan rasa sakitnya. Saat Satoshi bertanya mengapa Rin berkata seperti itu, Rin menjawab dengan lembut bahwa waktunya tidak lama lagi. Kali ini, Satoshi tidak lagi terkejut seperti dulu. Dia hanya terdiam, menahan segala perasaan yang dia coba tahan dari sakitnya berpisah kembali. Karena dia tahu, kesedihan yang dia tunjukkan hanya akan menambah beban di hati Rin. Rin berharap agar Satoshi tetap melanjutkan band mereka, melanjutkan mimpi yang tidak bisa lagi dia genggam. Dan sebagai jawaban, Satoshi memberikan sebuah music player, sebuah rekaman melodi yang selalu menjadi penguat Rin sejak pertama kali mereka bertemu. Saat Rin mendengarkannya, dia tidak sanggup menahan air matanya. Bukan karena dia merasa lemah hari itu, tapi karena dia akhirnya merasa dimengerti bahwa keberadaannya benar-benar berarti bagi seseorang. Hari itu, Rin benar-benar bahagia. Dia bisa berpulang tanpa terbebani perasaan masing-masing dari mereka. Pulang dengan perasaan untuk lebih baik saling mengikhlaskannya. Dan Satoshi, untuk pertama kalinya, tidak merasakan kehilangan dengan cara yang sama. Ketika dia kembali membuka matanya di tepi sungai, semuanya terasa seperti mimpi yang perlahan memudar. Surat di tangannya kini berbeda, bukan lagi permintaan maaf, melainkan ucapan terima kasih. Rin berterima kasih karena Satoshi telah memenuhi keinginannya yang egois, karena telah tetap berada di sisinya hingga akhir. Dan di balik itu, ada satu hal yang akhirnya terungkap, perasaan sejujurnya bahwa Rin juga mencintainya, sama seperti dirinya. Mencintai dalam diam, mungkin terdengar menyakitkan, tapi bagi mereka, itu adalah cara paling tulus untuk saling menjaga, tanpa harus merusak kebahagiaan yang sudah ada. Karena khawatir, apabila perasaan cinta bersama ini nanti harus terpaksa dipisahkan dengan cara yang menyakitkan karena salah seorang di antara mereka tiada. Dan kini,
Satoshi mengerti bahwa mengikhlaskan bukan berarti berhenti mencintai, tapi belajar untuk tetap berjalan meski hati masih tertinggal di masa lalu. Terima kasih Rin, musim panas kedua ini telah mengajarinya bahwa aku pernah menjadi orang paling takut kehilanganmu. Sampai akhirnya, kamu sendiri yang mengajariku cara untuk biasa saja tanpamu nantinya. Terima kasih yang sudah menonton video ini hingga akhir. Terima kasih kepada Akagi Hirotaka sebagai komikus yang telah memberikan sepotong moral bahwa terkadang bentuk tertinggi dari mencintai bukanlah memiliki, melainkan tetap mencintai dalam diam, tanpa menuntut, tanpa terlihat, namun tetap utuh. Judul manga ini adalah Nidomi no Natsu,